Nah, tadi Coach Denny bilang katanya nanti di akhir sesi akan ada kejutan. Oh Saya iya, sendiri belum tahu kejutannya itu apa. Baik, Coach, Ad- kita mulai slide selanjutnya. Oke, nanti pertanyaan bisa pakai Slido atau bisa pakai chat atau juga bisa kita undang melalui langsung tanya ya. Nanti buka speakernya bahwa tujuan sharing ini ada untuk berbagi concern, semangat HR sebagai komunitas, praktisi tadi Coach Dedi sampaikan nggak hanya HR aja nih di komunitas One HR, tapi juga user HR juga sudah join sehingga memperkaya diskusi kita tentang HR ini atau HR keseluruhan atau secara bisnis secara keseluruhan. Tadi demi Indonesia yang lebih baik. Demikian pengantar dari saya dapat dilanjutkan oleh Coach Denny. thank you. Jadi teman-teman semua, hari ini adalah sesi keempat dari rangkaian diskusi kita tentang Agile HR. Yang ingin saya bawakan hari ini adalah tentang the age of Agile. Jadi kalau di sesi pertama kita bicara tentang pengantarnya, lalu di sesi kedua itu kita bicara tentang Agile for HR, kemudian sesi ketiga itu adalah HR for Agile, maka di sesi ini saya akan membahas tentang bagaimana sebetulnya Agile itu sudah masuk, sudah cukup pervasif ya, ngerendam lah begitu banyak bisnis. Dan gimana caranya supaya kita ini bisa mulai untuk mengintroduksi praktek-praktek ini tidak hanya di HR tapi juga di tim manajemen di organisasi. Nah, sebelum mulai, saya ngingetin aja nih, untuk teman-teman yang sudah member One HR, itu pastinya udah lihat nih di grup, kita sudah punya deretan event untuk sepanjang bulan Juni dan Juli, dan ini akan nambah terus gitu ya, dan eventnya ini keren-keren. Jadi, ada rangkaian, ada 6 ya, Pak Diski, kemudian di hari Jumatnya ada Ian, kemudian Rabu depannya lagi Pak Effendi, tentang mental agility, kemudian berikutnya lagi itu adalah learning agility. Pak Alvin dari Glasgow akan sharing tentang human side dari Agile Organization. Kemudian Mas Randy di minggu depannya lagi itu dari Malang akan menjelaskan tentang bagaimana building dan sustaining collaborative culture. Dan Om Doni, pendiri Happy Five, itu akan sharing tentang true story bagaimana Happy Five itu dari Indonesia kemudian bisa tembus ke market dunia. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk join, silahkan langsung ke ohri.me/join. Berikutnya ya, sekarang saya akan bicara tentang prinsip-prinsip Agile Management. Teman-teman kan ingat ya, di beberapa sesi sebelumnya itu kita bicara tentang Agile-nya sendiri, dalam hal kalau kita bicara tentang Scrum, dalam hal kalau kita bicara bagaimana kita praktekkan di HR. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya prinsip yang pokok di dalam Agile Management itu adalah bukan bagaimana kita itu bisa doing more work in less time. Jadi bukan masalah ngirit waktu nih, tapi bagaimana kita bisa generate more value dari less work. Ini adalah konsep yang sangat pokok, ini prinsip yang sangat pokok. Jadi tujuan kita dengan bekerja bersama di dalam satu kelompok, itu adalah bagaimana supaya value itu bisa kita deliver secara konsisten. Dengan cara apa? Pekerjaannya itu dipadatkan. Dan ini bisa kita lihat dalam contoh-contoh berikut ya. Saya akan share dua organisasi. Yang pertama Spotify. Spotify ini bisa dibilang memang sudah born agile. Dan kalau dilihat, idenya adalah bagaimana bisa mendeliver instant, frictionless, intimate music experience at scale. Jadi ada 3 kata kunci ini. Bagaimana seorang pengguna Spotify itu bisa mendapatkan music experience secara instan, secara tidak ada batasan antara saya dengan Spotify-nya, dan bisa merasa akrab. Dan yang lebih penting lagi adalah at scale, artinya Spotify itu bisa melayani puluhan orang sampai jutaan orang itu dengan sama baiknya. Kalau kita lihat di sini,
ada beberapa timeline yang saya ingin share teman-teman semua adalah bahwa Spotify itu didirikan 2006 dan dari awal mereka itu sudah launching Agile Management. Yang menarik adalah bahwa pendekatan mereka itu pendekatan yang unik, bisa dibilang agak beda variannya dengan pendekatan Scrum yang bisa kita kenal. Dan kalau kita lihat ya dari tahun 2008 sampai dengan 2015, mereka tuh butuh sekitar 7 tahun sampai akhirnya ketemu breakthrough. Saya pakai Apple Music, saya pakai Spotify juga. Jujur saya lebih senang Spotify, karena kalau di Apple Music itu, istilahnya tuh dia lagi gitu. Kalau saya tuh senang dengan genre musik tertentu, nggak gampang di Apple Music itu untuk bisa cari yang baru. Nah yang menarik, Spotify itu, untuk dia itu bisa mengurangi friksi antara user dengan Spotify sendiri, maka tahun 2013 itu mereka bikin newsfeed. Artinya, mereka kasih rekomendasi nih, album apa yang cocok buat saya, lalu pemusik-pemusik siapa yang cocok buat saya. Nah, kemudian, setahun kemudian, Spotify ini membuat fitur baru yang namanya Discover. Discover ini kalau teman-teman itu langganan Netflix ya mirip lah kayak itu. Jadi, genre-genre apa yang cocok, kemudian apa yang kira-kira saya suka. Tapi kemudian di 2015 itu mereka punya game changing ideas. Dan saya sebut game changing ini adalah yang bikin mereka itu betul-betul bisa beda dengan services yang lain-lain. Jadi gini, di dalam game changing idea itu, pendekatannya itu adalah mereka mikir, gimana caranya ya user itu bisa ketemu musik yang disukai dari jutaan lagu tanpa harus browsing-browsing nggak jelas kayak gitu. Maka mereka bikin yang namanya Discover Weekly. Dan dari statistik menarik adalah bahwa 65% dari pengguna Discover Weekly itu dapat musik baru. Jadi sampai mereka itu, istilahnya gini, kok bisa ya Discover Weekly itu lebih kenal saya daripada diri saya sendiri. This is very interesting. Dan ini sebetulnya yang kemudian menjadikan Spotify itu bisa mendeliver instant, frictionless, dan intimate music experience at scale. Tapi teman-teman bisa bilang, ya ini kan Spotify ya. Spotify itu memang dari awal itu memang sudah dirancang untuk bisa digital, bisa agile. Kalau perusahaan yang dinosaurus gimana? Nah ini yang menarik teman-teman. Saya mau share perusahaan kedua nih, yaitu Barclays. Barclays ini bank yang tahun ini itu umurnya sudah 330 tahun. Kebayang dong, 330 tahun. Lahirnya tahun 1690. Mereka pertama kali merasakan ada problem itu di tahun 2010, yaitu apa? Itu kan baru aja keluar dari global financial crisis ya. Mereka melihat bahwa mereka itu berada di bisnis yang regulated, mereka harus recovery dari krisis, sementara offering mereka itu sangat banyak, ada personal, ada corporate, ada investment banking, ada kartu kredit, ada wealth management, karyawannya itu lebih dari 100.000 di 40 negara, dan mereka itu dominan di Amerika dan di Inggris. Sepertiga dari clearing di Inggris itu lewat bank mereka tuh. Nah, mereka lihat gini di tahun 2014. Customer itu butuh something beyond. Jadi bukan cuma butuh data, misalnya tabungan saya berapa ya, misalnya gitu, saldo saya berapa ya. Tapi customer itu butuh mirip lah kayak di Spotify tadi. Customer tuh mulai butuh pertanyaan-pertanyaan yang mereka ingin bisa jawab. Contohnya gini, saya mau beli mobil ini apa enggak ya? Atau kalau misalnya mau beli, sebaiknya saya beli, saya leasing, atau saya cari pinjaman nih? Pertanyaan lain dari customer misalnya gini, asuransi apa ya yang saya perluin ya? Terus misalnya, efeknya apa nih kalau saya melakukan transaksi ini terhadap saving saya? Di tahun tersebut, manajemen itu melihat bahwa mereka itu dapat ancaman dari pemain-pemain yang traditionally bukan bank. Contohnya adalah mereka melihat dari China. Kemudian dari digital giants yang lain, Google, Amazon, Apple, yang mereka-mereka bertiga ini mulai masuk juga ke dalam transaksi-transaksi yang tadinya itu secara tradisional dilakukan oleh bank. Maka mereka sebetulnya di tahun-tahun ini mereka sudah punya pockets of Agile dan Scrum di dalam organisasi bankingnya sendiri. Tapi kemudian by 2015 manajemen itu melihat
top down nih berarti ya, Agile itu menjadi kunci. Mereka tidak bisa lagi kalau mereka itu tidak pindah ke Agile. Dan Agile jadi kunci ini artinya apa? Tim-tim internal yang mereka tadinya punya, itu kemudian diminta untuk menjadi Agile Champion. Nah, dalam 2 tahun, mereka melakukan training dan coaching Agile yang masif nih. Mereka membentuk lebih dari 1.000 Agile Team, dan lebih dari 15.000 orang itu di training, kemudian mereka melakukan di semua aspek di banknya, di commercial banking, di investment, untuk accounts, untuk audit, untuk compliance, dan sebagainya, yang masing-masing itu persis dengan pendekatan Agile, mereka cari solusi-solusi yang bisa membuat banking experience itu lebih instant, lebih frictionless, dan lebih intimate at scale. Jadi konsepnya itu mirip dengan Spotify, tapi ini di sebuah industri yang udah tuanya tua banget. 330 tahun loh, umur Indonesia aja belum nyampe segitu, umurnya Amerika aja belum nyampe segitu. Nah contohnya adalah, di salah satu offering mereka yang namanya Agile Loans, kalau tadinya itu proses untuk lending, atau kalau kita itu mau cari pinjaman ya, 12 hari, maka mereka bisa speed up ini menjadi cuma 20 menit. Lalu kalau kita lihat ada tren lagi nih, bahwa yang namanya agility ini juga makin menjamur. Tahun 2016 pada saat McKinsey itu bikin Global Agility Hackathon mereka yang pertama, itu ada 1.500 partisipan dari seluruh dunia. Salah satu pemenangnya itu bikin tulisan kayak gini nih, yang saya share ke teman-teman semua. Jadi konteksnya gini, menjadi agile organization itu menjadi semakin penting. Kebanyakan company itu masih arsitektur dan kulturnya itu adalah command driven, command organization. Nah ini sebetulnya cerminan dari alam pikir ekonomi zaman industri. Dan ini juga mencerminkan skill set dari para senior leader. Karena itu argumennya adalah senior leader ini pasti mulai belajar ulang berarti ya, dan mempraktekkan mindset dan skill yang baru dan utuh. Lalu kemudian ini diaplikasikan untuk merancang agile organization architecture dan culture yang baru. Nah ini kalau kita renungkan ya, artinya gini, balik lagi seperti pada saat saya diskusikan di pertemuan pertama, adalah bahwa agile ini first thing first itu mindset. Kalau kita itu mindsetnya masih command driven, sementara kita menggunakan tools, processes dari agile, itu batuk-batuk tuh. Pasti ada masalah di sana-sini. Demi kita itu kemudian alam pikirnya mulai berubah, untuk ikut agile juga, maka dengan sendirinya kita juga bisa pakai tools yang kita butuhkan. Nah yang menarik adalah dari 2 contoh tadi, yang sama-sama berhasil, yang satu adalah yang born agile, yang satu lagi adalah yang go agile, artinya begini, perusahaan-perusahaan itu nggak harus untuk bisa born agile. Mereka bisa memutuskan untuk agile itu dimanapun di dalam usia perusahaan mereka. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan seperti yang diambil oleh Barclays tadi, mereka melihatnya adalah dalam perspektif, if they don't do that, mereka bisa kehilangan pelanggan, so they need to start doing something. Nah kalau di sini teman-teman kita lihat, ada satu contoh nih perusahaan lain yaitu Ericsson. Kita kan tahu ya, Ericsson itu perusahaan telekomunikasi, umurnya sudah 140 tahun. Sebelum tahun 2011, mereka masih pakai pendekatan waterfall. Jadi Ericsson sebelum 2011 itu, kalau membuat sistemnya, itu mereka akan bikin dalam siklus 5 tahunan. Dan pada saat mereka bikin sistem mereka yang luar biasa kompleks itu, mereka lakukan dengan unit di mana ada ribuan orang di dalam unit tersebut. Kalau itu sudah di-deliver ke customer, maka butuh waktu lagi nih bulanan untuk bisa melakukan adjustment, untuk mencocokkan dengan kebutuhan custom dari customer tersebut. Yang dilakukan Ericsson adalah kemudian embrace agile. Ericsson menggunakan sprint cycle 3 mingguan. Dan saat ini mereka itu punya lebih dari 100 small team yang bekerja berdasarkan kebutuhan-kebutuhan customer yang khusus juga.
Jadi dalam hal ini teman-teman customer itu jadi bagian dari sprint cycle mereka. Dan yang menarik adalah bahasanya juga udah bukan pakai tahun lagi nih. Bahasanya adalah berapa improvement yang dibutuhkan. Yang artinya setiap improvement ini dibereskan di dalam sprint cycle tersebut. Contoh adalah ada satu klien bilang, kalau mereka itu mau mendeploy sistem yang baru dari Ericsson itu, mereka akan butuh 120 improvement. Dalam kenyataannya, karena bekerjanya itu dalam kelompok-kelompok kecil, maka instead of 120 improvement, nggak sampai 70 improvement saja, sistem itu sudah bisa di-deliver. Artinya, customer bisa menghemat waktu 1-2 tahun, ketimbang kalau pakai pendekatan yang sebelumnya. Dan tentu saja, ini juga bagus buat perusahaan, karena artinya apa? Mereka bisa mendeliver value kepada customer lebih cepat, dengan demikian cost mereka juga bisa lebih rendah, dan ini juga bisa customer bisa referral lah kepada customer lain. Satu hal teman-teman yang sangat penting adalah bahwa agile management itu bukan masalah digitalisasi. Artinya apa? Tidak serta-merta kalau kita itu go digital, maka kita agile management. Tentunya agile itu pasti pakai digital teknologi. Karena kalau enggak, sulit untuk kita bisa enable 3 hal tadi itu, instant, frictionless, intimate, value at scale. Tapi yang penting adalah justru manfaat terbesarnya itu diperoleh dengan agile management-nya, bukan dengan digitalisasinya. Karena kalau ada joke-nya kan dulu kan ya, antara old technology dan old management gitu. Old technology kalau diganti dengan new teknologi, tapi old management itu jadinya apa? New and expensive aja, nggak dapat ininya benefitnya. Nah dari agile management itu prinsipnya ada 3 nih yang saya gambarin di kanan bawah ya. Ada 3 hukum, yaitu hukum small team, hukum customer, dan hukum network. Kenapa 3 ini? Karena gini teman-teman, kalau kita lihat sebetulnya agile sendiri itu istilah itu banyak banget. Ini ada satu gambar yang menunjukkan bahwa kalau kita itu pretelin gitu ya, agile method itu banyaknya minta ampun. Tapi dari ini semua, apa sih sebetulnya yang menjadi ciri yang common denominator, hal-hal yang sama, yaitu ada 3 tadi. Ada hukum dari small team, ada hukum tentang customer, dan ada hukum tentang network. Saya akan share dikit tentang 3-tiganya sebagai karakteristik, jadi teman-teman juga bisa lihat nih, gimana kalau kita itu mau adopsi pendekatan ini di organisasi kita masing-masing. Yang pertama, kalau kita bicara tentang hukum dari small team. Hukum dari small team itu sebetulnya, nah kayak gini nih, kelompok kecil, nggak banyak-banyak amat, 6-8 orang, ada yang bilang 3-9 orang, intinya kelompoknya kecil. Yang kedua, kelompok ini otonom, mereka itu bisa bergerak sendiri tanpa harus nunggu decision dari atas. Yang ketiga, mereka itu lintas bidang, menggunakan experience dari orang-orang yang memang punya kemampuan untuk bisa melihat permasalahan ini dari berbagai segi yang mau diberesin. Yang keempat adalah siklusnya pendek. Artinya siklusnya pendek itu adalah di pertemuan sebelumnya saya sudah bilang ya, satu cycle itu 1-4 minggu. Nggak bisa lebih lama dari itu. Dan karena siklusnya pendek, maka taskingnya itu kecil-kecil. Kita ingat dalam pertemuan sebelumnya ada yang saya bilang user story, ada yang saya bilang theme, ada yang saya bilang epic gitu ya. Kita berusaha supaya tasknya itu sekecil mungkin, supaya setiap saat itu bisa di-deliver di akhir sprint cycle. Dan yang terakhir, ciri di dalam the law of the small team ini adalah selalu mendapatkan continuous feedback dari user. Jadi di setiap akhir dari sprint cycle tersebut, user bisa langsung kasih tahu apa sih sebetulnya, apa yang sudah oke, apa yang belum oke. Nah menariknya teman-teman semua, kalau kita lihat pendekatan flow ini nyambung banget dengan positive psychology, yaitu positive psychology-nya Pak De Mihaly Csikszentmihalyi itu loh. Ini nih. Dia suka bercanda, namanya itu dibacanya Mihaly Csikszentmihalyi. Cewek bikin gue hai gitu katanya. Dia nyebut namanya sendiri. Nah,
di dalam pendekatan law of the small team ini yang menarik adalah karena tim ini bisa bekerja secara terpadu, maka as a group mereka itu nge-flow istilahnya. Nge-flow ini sebetulnya adalah satu kondisi di mana pada saat kita bekerja, itu kita bisa mengeluarkan inovasi kita bisa mengeluarkan energi kita, karena antara difficulty dengan skill atau time-nya itu cocok. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, kalau misalnya masuk di zona jingga, orang-orang bakal overstress tuh. Karena jadi kelewat ribet, kelewat susah. Dikasih kerjaan lagi udah nggak mau. Sementara kalau kita itu dapat pekerjaan di zona biru, itu under stress, bosen malahan. Jadi justru nggak termotivasi. Nah, di dalam law of the small team ini sebetulnya secara sistem, kalau kita pakai istilah system drive behavior ya, sistemnya itu membuat bahwa setiap tim member dan secara kolektif itu bisa nge-flow. Jadi teman-teman bisa lihat nih, meskipun waktu pengerjaannya panjang, karena dibuat jadi cycle pendek-pendek, itu flow-nya bisa jalan terus. Nggak ada drop di dalam kinerja. Lalu yang kedua, saya mau touch sekarang tentang law of the customer atau hukum tentang customer. Kalau teman-teman ingat di dalam sesi sebelumnya, sesi yang ketiga nih, saya sharing tentang hukum baru, yaitu Copernican Revolution in Management. Kalau dulu itu customer yang mengelilingi perusahaan, sekarang itu satu customer itu bisa dikerubutin oleh banyak perusahaan. Nah, teman-teman lihat di sini artinya apa? The law of the customer itu bilang bahwa setiap customer itu punya opsi. Tidak hanya saya sebagai customer punya opsi, tapi saya juga punya informasi loh. Dan informasi ini cukup lengkap tentang opsi tersebut. Ini Google beberapa tahun lalu bikin istilah yang namanya zero moment of truth. Kalau di dalam marketing itu dulu ada istilahnya moment of truth, kalau Google itu malah zero moment of truth. Dan ini sebetulnya kita udah pakai loh teman-teman. Contohnya gini deh, kalau misalnya kita mau beli ban, saya misalnya nggak punya pengalaman, saya nggak tahu harga ban itu berapa. Sebelum masuk ke toko ban, ya saya Google dulu, saya cek harga ban itu berapa sih, yang seri ini berapa sih, range-nya berapa, sehingga pada saat saya itu masuk, saya sudah punya informasi. Nggak akan dikadalin gitu istilahnya dengan produk tersebut, harga tersebut. Yang kedua, customer juga bisa saling komunikasi dan berbagi pengalaman. Apalagi pakai sosial media, gampang banget tuh. Kita bilang apa, terus asik. Sekarang kan banyak yang kayak gitu ya teman-teman. Karena lihat Instagram, lihat Instastory, asik banget nih. Aku jadi pengen deh. Entah itu hampers lah, entah itu kosmetik lah, dan sebagainya. Makanya muncul yang namanya influencer. Hal-hal ini membuat perusahaan itu tidak lagi bisa bersikap, ya lo ambil yang kita bikin, nggak bisa lagi. Perusahaan sekarang itu konsekuensinya adalah betul-betul mesti customer driven. Masalahnya teman-teman, being customer driven itu tidak sekedar memperkuat sales team dan juga tidak sekedar memperkuat customer service. Kalau misalnya internal mekanismenya itu tetap nggak kita rapikan, akan jadi masalah juga. Jadi di sini kalau teman-teman ingat, di pertemuan ketiga, ingat kan saya bilang change the practice, change the culture, ini ketemu lagi nih. Karena customer itu sungguh-sungguh nomor satu, maka perusahaan itu perlu menyelaraskan visi, value-nya, culture-nya, sistem, proses, practice, dan habit untuk bisa lebih customer driven. Kalau salah satu dari hal-hal tersebut itu jadi penghalang, maka hal-hal tersebut kita bongkar, kita revisi. Ini adalah law of the customer. Nah, yang ketiga, teman-teman, adalah law of the network. Hukum jejaring nih. Dan ini yang menarik justru, yang pertama mengupas ini, itu justru adalah militer. Yang bukunya itu Team of Teams. Di pertemuan pertama saya sharing nih, judul ini. Nah, tahun 2003, di Irak, US Army Task Force itu harus berantem dengan ekstremis Irak. Kita tahu dong US Army itu seberapa logistiknya, seberapa modernnya, macam-macam semua lah. Di atas kertas, udah nggak ada kemungkinan aja Irak itu menang. Tapi kok US Army bisa kalah? Ini bikin garu-garu kepala nih. Ternyata teman-teman yang membuat US Army itu kalah adalah karena
pendekatan mereka itu pendekatan mesin, sementara yang namanya orang-orang Irak ini fleksibel. Kalau pendekatan mesin itu kan kayak ban berjalannya, begitu udah dijalankan, ya harus ikut skenario yang seperti itu. Pada saat di lapangan ada perubahan, kalang kabut tuh. Nah, pada saat itu militer Amerika melihat bahwa isunya ternyata bukan di dalam timnya. Contohnya di marinirnya lah, di Navy SEAL-nya lah, di CIA dan sebagainya. Sebagai tim, mereka itu udah agile masing-masing. Tapi di gambar ini kelihatan yang paling kanan tuh masih berbentuk command of teams. Meskipun masing-masing sudah punya tim yang agile, tapi secara komando belum. Jadi isunya yang mereka dapati adalah ternyata mereka tidak bisa melawan ekstremis Irak karena mereka sebagai satu jejaring itu belum lengkap. Mereka masih punya alam pikirnya masing-masing. Sehingga kemudian diubah pendekatannya menjadi team of teams. Dan ini sebetulnya, teman-teman sekalian, ini juga bisa dijadikan sebagai satu acuan bagaimana pada saat organisasi kita itu mau berubah menjadi agile. Kita bisa step by step, persis kayak di sini. Teman-teman lihat, tadinya kan command driven tuh, hierarkis. Kemudian bergeser menjadi command of teams, dan yang terakhir adalah menjadi team of teams. Nah, kenapa ini bisa jalan? Ada beberapa karakteristik, teman-teman. Yang pertama, sebagai sebuah jejaring, yang gede nih, jejaring ini punya compelling goal yang sama. Yang kedua cirinya adalah jejaring ini punya small group yang masing-masing itu sudah terbiasa dengan agility-nya. Dan sebagai grup, poin ketiga adalah mereka semua ini action driven. Nggak birokratis sebetulnya, tapi mereka ingin eksekusi supaya deliver. Dan yang keempat adalah, kalau jejaring ini sudah bisa jalan dengan baik, maka pasti mereka itu efek dongkraknya gede banget, karena menjadi jumlah dari grup yang kecil-kecil ini. Dan yang interesting, di yang paling akhir ini, teman-teman semua. Legal framework-nya itu di belakang layar aja. Yang bergerak adalah timnya. Dengan kata lain apa? Ya perusahaan atau PT tetap dong butuh namanya direksi, tetap dong butuh namanya akte, tetap dong butuh aturan segala macam. Aturan itu ada untuk menyangga, bukan kemudian untuk menjadi penghalang. Jadi di sini kuncinya. Kalau kita bisa harnessing the law of network ini, ditambah the law of customer, dan the law of small team tadi, maka gradually kita akan bisa menjadi organisasi yang agile. Nah, di dalam beberapa sisi sebelumnya kan juga timbul diskusi ya tentang bagaimana kita itu bisa scaling up agile. Nah, ini ada yang menarik. Saya mau kasih contoh di sini adalah satu perusahaan yang berhasil melakukan scale up ini adalah Microsoft. Jadi Microsoft itu sebetulnya mereka di dalam pocket-pocket development timnya itu sudah menggunakan Scrum, Agile, sejak sebelum 2008 malah. Nah, ada timeline yang saya mau share di sini ya. Jadi tahun 2008 itu beberapa product owner udah ada, mereka sudah eksperimen dengan Agile dan Scrum. Kemudian by 2010, tim Foundation Server itu bagian dari developer division tuh, mereka memutuskan untuk go Agile. Dan dari hasil itu tahun 2011, Brian Harry, corporate VP-nya itu bilang, kita mau commit untuk seluruh Visual Studio Group kita agile-kan. Yang menarik pada saat itu, Ken Schwaber, yaitu salah satu pendiri dari Scrum, itu mempertanyakan, alah ini paling-paling agile light, alah ini paling-paling gaya lama tapi dibungkus dengan baju baru nih. Very interesting bahwa ternyata komitmen Microsoft itu tidak berhenti hanya pada istilah. Di tahun 2011, mereka itu untuk seluruh developer division-nya itu go agile. Yaitu di bagian Microsoft Visual Studio, Visual Studio Team Service, Team Foundation Server, TypeScript, itu sudah go agile, dan secara bertahap, seluruh bagian dari perusahaan itu ke yang lain-lain itu juga go agile. Nah, Stephen Denning dari SD Learning Consortium, yang saya cerita di pertemuan kedua dan ketiga, yaitu sebuah konsorsium yang melihat praktek-praktek agile yang paling avant-garde gitu ya. Pada saat timnya dia itu Juli 2015 itu datang ke sana, Visual Studio Team itu sedang di minggu pertama sprint ke-87.
Waktu 2016 bulan Mei datang lagi ke sana, maka Visual Studio Team itu di week kedua dari sprint 101. Di Microsoft itu sprint cycle-nya 3 mingguan. Jadi kelihatan di sini betapa konsistennya mereka, sprint-nya itu dinamain terus. Jadi mereka tahu nih, sekarang di sprint cycle keberapa. Lalu saya juga mau share pengalaman dari Aaron Bjork, salah satu product owner awal nih. Jadi dia bilang gini nih, saya Indonesiain aja ya, perjalanan ini nih bukan kereta api yang bakal nabrak, tapi juga bukan keberhasilan yang terus-terusan. Perjalanan itu ada naik turunnya. Ada yang dilakukan dengan baik, ada yang dilakukan dengan salah. Dan yang menarik di sini teman-teman, awalnya itu painful banget. Mereka butuh kira-kira setahun sebelum akhirnya di setiap sprint cycle itu mereka bisa deliver. Mereka butuh setahun. Karena apa? Contohnya dia bilang, ada nih satu tim, wah feature-nya udah done, terus mereka celebrate, terus saya cobain, lah kok nggak bisa jalan? Terus timnya bilang, oh iya, kita udah bikin, cuman belum di setup dan di upgrade. Jadi artinya mindset bahwa di setiap sprint cycle itu memang harus deliver, itu belum dapat. Lalu kemudian dari situ mereka juga dapat insight gini, ya udah kalau gitu, kita jangan kepatok tanggal, tapi kita patok value. Ini yang sebetulnya adalah pada setiap akhir sprint cycle, apa yang bisa mereka deliver. Tapi kalau nggak apa-apa, mereka tunggu untuk di-deliver di cycle berikutnya lagi. Dan kalau ada masalah, maka tim itu akan membereskan supaya bisa tetap di-deliver di dalam satu sprint cycle. Kalau mereka nggak bisa beresin masalahnya, ya udah, tunggu aja, nanti di-deploy di cycle berikutnya. Dan tim ini yang menentukan apa dan bagaimananya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, untuk perusahaan seperti Microsoft, yang mereka itu komit, journey-nya juga nggak gampang. Memang mesti konsisten, tumak ninah gitu ya, karena justru the journey is the reward. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah sebuah journey yang ongoing. Sprint cycle-nya dinamainya terus-terusan tuh, nggak berhenti. Gitu ya. Jadi dari pengalaman Microsoft itu ada dua hal. Praktek itu butuh untuk dijalankan terus-terusan. Yang lebih susah sebetulnya bukan prakteknya, tapi mindset shift-nya. Mindset shift yang berhenti top down, mindset shift yang berhenti untuk waterfall, mindset shift yang mulai ngeh bahwa misalnya apa, kalau kita bilang kita mau deliver, ya kita akan deliver, justru ini yang lebih berat ketimbang dari teknik Scrum-nya sendiri. Nah, kombinasi dua ini teman-teman juga bisa jadi pertimbangan, so don't be too hard on yourself when you implement Agile di organisasi Anda, ya nggak usah buru-buru pengen jadi juga gitu. Take your time, yang penting adalah dimulai dulu dari tempat-tempat yang memang diperlukan. Dan kalau misalnya ternyata keputusannya nggak usah dulu juga nggak apa-apa. Kan memang nggak semua hal itu harus diberesin dengan pendekatan Agile anyway gitu ya. Nah, berikutnya saya mau share sekarang teman-teman tentang ada satu alam pikir lagi, agility yang kita kenal selama ini ternyata ada yang mengkategorikan itu sebagai operational agility. Dibandingkan atau dikontraskan dengan strategic agility. Maksudnya begini nih, kenapa jadi ada dua istilah ini? Strategic agility ini dianggap sebagai frontier baru nih, horizon baru dari Agile. Karena gini teman-teman semua ya, kalau kita lihat kan prinsipnya Agile gini, continuous improvement, incremental, kita rapin terus-terusan, dan harapannya apa? Kalau kita menjalankan Agile kan kita bisa lebih ke customer, kita bisa frictionless, kita bisa instant, kita bisa intimacy, dan diharapkan itu bisa at scale. Artinya premisnya kan gini ya, kalau seluruh organisasi kita itu sudah Agile, dan terus-menerus melakukan improvement dari produk, maka perusahaan kita itu akan bisa make money nih. Itu kan premisnya. Ternyata premisnya nggak gitu-gitu juga. Karena dalam realitanya, balik lagi ingat tadi hukum Copernicus itu, perusahaan kan banyak, ngerubutin customer yang sama sebetulnya. Jadi artinya, kalau kompetisinya nambah, dan powernya itu pindah bukan lagi dari saya, tapi kepada buyer,
Maka sekarang customer itu punya ini loh, punya power. Saya bisa minta produk yang lebih murah, atau saya malah bisa punya produk yang gratis. Ya kita lihat aja contohnya teman-teman, produk yang kita pakai ya, belakangan ini mungkin 2 tahun, setahun terakhir lah, macam-macam digital payment di ponsel kita kan ada macam-macam ya, ada apa tuh, Dana, ada OVO, ada GoPay, apalagi lah, Link Aja gitu ya. Itu semua kan sebetulnya dalam usahanya untuk bisa memikat customer, itu pada main macam-macam gimmick lah katakanlah, diskon dan sebagainya. Isunya teman-teman semua, kalau kita itu melakukan agile untuk bisa makin dekat ke customer, tapi kemudian perusahaan-perusahaan yang ikut main itu banyak, itu sebetulnya kita tuh jadi red ocean gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang, agile-nya ini perlu di-extend. Tidak hanya kita bicara operational agility, yaitu bagaimana kita bisa makin keren untuk bisa catering to our current customer, tapi kita juga mesti berpikir tentang strategic agility nih, ke customer-customer yang belum ada sekarang, tapi itu akan menjadi customer kita. Dan argumennya adalah kalau kita bisa masuk kepada strategic agility ini, maka kita itu akan geser, bukan lagi main di red ocean, tapi main di blue ocean gitu. Nah contoh ya, kenapa ini menjadi kritikal? Saya ulang lagi nih, di dalam gambar ini kita itu bukan satu-satunya perusahaan yang perlu menarik hati untuk customer kita. Karena akhirnya jadi banyak. Kita lihat di gambar itu ya paling nggak ada 3 firm tuh. Makin banyak lagi. Lama-lama kan jadi red ocean tuh. Jadi isunya adalah gimana caranya dengan strategic agility itu kita bisa gerak ke blue ocean. Karena kalau blue ocean itu apa? Jadi tempatnya itu lega buat kita. Competition itu udah nggak relevan lagi. Satu contoh yang main blue ocean itu adalah Apple. Apple itu harganya mahalnya gila banget, tetap aja ada yang beli. Sehingga mereka sekarang jadi perusahaan yang kantongnya paling tebal di seluruh dunia. Mereka tidak masuk ke red ocean. Nah, artinya teman-teman, di sini mulai kelihatan ya bahwa sebetulnya di organisasi kita mesti bagi-bagi kerjaan nih. Siapa-siapa yang bisa mikirin new market, siapa-siapa yang mesti mikirin existing market gitu. Ini ada contoh kasus di dalam sejarah perang ponsel nih tahun 2007. Pada saat itu, mungkin untuk teman-teman yang masih ingat gitu ya, mungkin juga ada member di sini yang belum lahir, gue nggak tahu ya. Pada saat itu kan banyak banget yang namanya jenis ponsel, kompetisinya itu juga fierce, masing-masing produser itu mengeluarkan produk improvement, tapi intinya itu nggak ada yang ngasilin uang banyak dari situ. Karena customer itu picky pada saat itu. Nah, yang dilakukan oleh Apple adalah dia hilangin tuh keyboard, dia hilangin tuh tombol, dia tambah large screen, dia tambahin internet, dia masukin macam-macam aplikasi. Sehingga yang terjadi adalah high margin, huge customers, huge profits. Karena yang dilakukan Apple itu sebetulnya adalah not only mereka itu masuk ke persaingan di customer-customer ponsel yang ada pada saat itu, tapi mereka juga bikin customer-customer baru yang tadinya bahkan mau punya ponsel aja mungkin nggak kepengen gitu. Dan sampai hari ini, Apple itu masih berada di dalam tempat di mana mereka itu masuk ke tempat-tempat yang tadinya nggak ada. Dan consistenly seperti itu. Contoh ya, kalau kita lihat lagi, blue ocean yang lain adalah Apple itu berhasil membuat yang namanya musik itu dibeli ketengan. Dulu kita beli musik itu ya harus satu album, entah satu CD, entah satu kaset, atau entah satu piringan hitam gitu. Sekarang streaming bisa ketengan. Jadi teman-teman semua di sini tujuan saya adalah untuk bisa membuka diskusi, membuka percakapan bagaimana sih sebetulnya kita itu butuh dua-duanya. Operational agility kita butuh, strategic agility juga butuh. Kalau kita fokus hanya di operational agility saja, maka lama-lama kita akan kena red ocean juga. Sementara strategic agility ini bisa bantu kita untuk bisa lebih jeli dan membuka market-market yang tadinya nggak ada. Tapi kelihatan juga teman-teman bahwa skill set-nya beda, kompetensinya beda, dan kerjanya juga beda nih, siapa yang mesti ngerjain apa di organisasi.
Itu ya, jadi untuk hari ini saya berhenti di sini dulu. Sekarang waktunya nih buat mulai ngeliat-liat nih pertanyaan di chat. Bisa dibantu barangkali Mbak Meti? Pertanyaannya udah banyak di chat. Mulai dari yang pertama ya, Coach. Dari Ibu Niken Nur Triastuti. Untuk penerapan Agile HR di BUMN atau kementerian itu memungkinkan nggak ya? Sebenarnya ada salah satu contoh Bank BTPN yang sekarang punya produk Genius. Namun saya masih belum terbayang untuk BUMN atau kementerian yang lain seperti apa ya? Sebetulnya BUMN sendiri itu by default karena punya tugas not only profit making tapi juga mengemban amanat pembangunan negara, maka sebetulnya agility itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau pertanyaannya BUMN itu butuh apa enggak, butuh banget. Bisa apa enggak, insya Allah ya, jawaban saya gitu kali ya. Karena begini, kalau kita lihat cerita Microsoft tadi, menjalankan tekniknya saja itu nggak cukup. Tapi juga mindset-nya yang perlu dilakukan. Yang paling penting adalah bagaimana mindset-nya itu customer driven dulu. Kalau saya lihat sebetulnya, makin ke sekarang itu, BUMN itu sebetulnya makin customer driven loh. Tinggal apakah ini mau dibuat lebih cepat lagi dengan pendekatan agile atau enggak. Karena kan kita bisa juga pakai pendekatan leading practice, kita bisa juga melakukan pendekatan best practice, nggak harus ujuk-ujuk kemudian menjalankannya dengan cara agile. Jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa, butuh. Tinggal kalau saran saya adalah carilah dari mana yang paling dekat dari kebutuhan untuk ini, untuk customer driven-nya. Karena kalau kita lihat tadi itu sebetulnya fokusnya agile itu kan ada 3 ya. Bagaimana bisa instant, bagaimana bisa frictionless, dan bagaimana bisa intimate dengan customer. Dicari aja dulu 3 itu yang mana. Dan kalau kita lihat tadi contohnya, baik Spotify maupun Barclays, intimate itu nggak serta-merta dapat. Instant nggak serta-merta dapat, dan frictionless nggak serta-merta dapat. Artinya ini juga butuh proses nih. Untuk tambah lama itu bisa tambah instant, bisa tambah intimate, dan tambah frictionless. Lalu kalau kita lihat ya, BUMN sendiri kan juga banyak banget nih range-nya ya. Ada 170-an perusahaan. Tentu juga bisa dipilih mana-mana kira-kira yang akan perlu lebih customer oriented ketimbang yang lain. Itu juga bisa jadi pertimbangan tuh, Mbak. Gitu ya. Oke, next question ya, Coach. Mm-mm. Ada yang di Slido nih, Ya, dari silakan. Bro Gandung. Oke. Struktur team of team bukankah mengharuskan bergesernya mindset para pimpinan yang sebelumnya power centric menuju tim yang lebih demokratis? Bisakah di Indonesia? Kalau pertanyaannya bisa, ya bisa banget. Mau, lain lagi, Bos. Bisa, yes. Mau, lain cerita. Karena gini, seringkali ada delay, Mas Gandung, antara kognisi dengan afeksi. Nggak usah jauh-jauh deh. Mau berhenti ngerokok aja misalnya gitu ya. Gue tahu gue mesti berhenti ngerokok, tapi gue masih seneng ngerokok gitu. Jadi pasti ada delay nih. Jadi isunya sebetulnya untuk organisasi gini, kadang-kadang juga tergantung dari senior leadership-nya ini, learning appetite-nya seperti apa. Karena sama-sama umur menjelang pensiun, orang bisa beda-beda loh. Ada orang yang menjelang pensiun tapi masih seneng belajar. Bagi dia itu semua yang baru-baru tuh menarik. Tapi ada juga yang merasa, alah umur gue tinggal 3 tahun lagi, ngapain gue pusing seperti ini. Jadi banyak faktor untuk masalah itu. To your point, kalau kita bicara agile secara keseluruhan, yes, itu mesti dimulai top down dan bottom up. Nah cuma, kita kan juga percaya main panjang dong. Artinya gini, kalau sekarang Anda yang umurnya katakanlah 35 gitu ya, dan udah asik banget untuk jalanin agile, your time will come. Pada saatnya Anda akan jadi pimpinan puncak,
Meskipun itu mungkin 15 tahun lagi, your time will come. Karena kita juga lihat tadi kan agile juga nggak cepat. Itu juga butuh waktu. Dan di dalam pertemuan sebelumnya saya juga bilang kan, yang penting proof dulu, ada bukti dulu, sehingga orang juga excited untuk bisa ikut. Jadi yang sabar dan tawakal, Mas. Jawabannya gitu ya. Lanjut di chat nih, Coach, dari Sis Villa Carmila. Oke. Terkait agility ini bagaimana kita bisa menanamkan kepada masing-masing individu atau tim untuk bisa lebih otonom dan memiliki visi yang sama untuk menjalankan sistem agile ini. Karena mungkin tidak semua orang memiliki view atau prinsip kerja yang sama. Wah, iya. Justru memang dimulainya dari situ. Saya ulang ya. Sebagai sebuah pendekatan, sebaiknya memang kita mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau diri kita sendiri itu sudah mempraktekkan, kemudian sudah menjalankan, akan lebih mudah buat kita itu kemudian mengajak orang. Ini ya, saya mau otokritik nih buat teman-teman HR, profesi HR. Teman-teman profesi HR, termasuk saya sendiri, itu suka banget sibuk dengan harusnya dan mestinya. Harusnya, mestinya, maunya. Padahal yang kita hadapi ini nyatanya. So we need to start from that reality first. Dan kalau orang itu realitanya itu belum seperti yang kita mau, ya santai aja, karena belum tentu kita sendiri juga udah nyampe sana. Be patient, sabar, take it easy gitu ya, karena apa? Pada saat kita jalankan pun, bisa jadi yang kita lakukan itu juga nggak oke-oke banget. Kalau kita ingat di dalam sesi kedua ya, saya share yang namanya hey I could be wrong gitu. Kalau kita itu baru tahu satu hal itu kan biasanya kita semangat banget, fanatik gitu ya. Padahal mungkin fanatik itu yang bikin orang kesel malah. Di dalam kefanatikan kita, dalam semangat kita itu bisa jadi orang malah turn off, lu ngapain sih kayak gitu-gitu amat. Jadi perlu untuk kita itu kombinasikan antara wisdom dengan aplikasi. Nah itu seninya ada di situ sih. Thank you ya. Oke, lanjut. Sis Almira tadi kan ada mikrofonnya, boleh nanya langsung by speaker nggak? Silakan. Silakan. Oke, halo semuanya. Kalau sebenarnya pertanyaannya lebih ke ini sih. Tadi kan dikatakan bahwa jangan terburu-buru, karena tiap organisasi itu punya proses masing-masing untuk bisa jadi agile. Nah, kebetulan barusan juga coach sempat bilang bahwa kita yang dari HR mungkin karena kebetulan lebih mungkin selangkah lebih tahu lah gitu bahwa ada nih agile yang bisa kita taruh di organisasi, bisa kita implementasi gitu. Tapi memang manajemennya yang mungkin masih butuh proses, butuh waktu gitu. Nah, gimana caranya kita tahu this is the moment to change gitu, bahwa manajemennya tuh udah oke, ini nih momentum kita bisa jadi agile. Itu sih pertanyaannya. Sebetulnya yang paling gampang ukurannya adalah pada saat kita mulai losing customer. Jadi, agile itu kan perlu ada trigger ya. Dan trigger ini lebih gampang sebetulnya kalau kita itu kehilangan sesuatu daripada kalau kita mau improve sesuatu. Contoh ya, kalau kondisi kayak sekarang misalnya, di mana di dalam banyak bisnis itu footprint-nya tiba-tiba jadi kecil. Katakanlah misalnya di hospitality sektor gitu, kalau tadinya revenue-nya X, mungkin sekarang tinggal 25% dari X gitu kan. Nah itu kan butuh something. Di situ kita bisa mulai. Yang jelas, kalau penyebabnya itu otentik, maka kita itu ngajaknya orang itu juga lebih mudah. Hanya yang jadi problem, Mbak, adalah kalau kita sendiri itu belum punya cukup pengalamannya, kan jadi telur sama ayam kan ya. Kita mau ngajak orang, tapi kita sendiri belum punya pengalaman gitu. Nah, disitulah sebetulnya pendekatan apa ya, servant leadership lah, itu bisa dipakai. Dan yang menarik ya sebetulnya teman-teman, ada satu istilah di mana kalau di dalam agile management itu, top management itu memang berubah konsep gitu, dari seorang yang memberikan direction itu menjadi seorang gardener.
Nah ini saja tentu nggak semua orang nyaman kan, karena kalau saya seumur hidup sudah berhasil dan saya sampai puncak karir karena saya bisa memberikan direction, kemudian tiba-tiba saya harus berubah gaya nih untuk menjadi seorang gardener, that in itself itu juga jadi problem. Karena itu untuk menjawab taunya moment to change, sebetulnya kalau sekarang ya di dalam banyak bisnis, this is a good moment to change. Tapi apakah kita itu mau coba sesuatu yang baru, itu masalah lain. Gitu ya, mudah-mudahan jawab ya. Oke, thank you, sangat menjawab, Coach. Thank you. Lanjut, Pak Apin mau tanya langsung nggak Pak Apin? Unmute mikrofonnya. Oke. Coach, apa kabar? Yes. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi ada strategic agile dan operational agile. Coach. Mana duluan? Strategic dulu atau operation dulu atau dua-duanya bisa barengan? Sebetulnya gini, itu sangat tergantung dari yang kita lihat apa. Karena gini ya, untuk bisa buka new market itu juga nggak gampang. Dalam banyak organisasi, realitanya itu kita lebih banyak orang-orang yang kuat di operasional ketimbang yang bisa lihat sesuatu yang belum kelihatan oleh orang lain. Jadi kalau kita bicara realitanya lagi, realitanya biasanya kita akan dari operational agile dulu. Oke. Kalau harusnya, ya dua-duanya. Oh, dua-duanya, Kan? oke. Cuma kalau kita lihat dalam kenyataan, di dalam organisasi itu nggak banyak orang-orang atau leader yang bisa berpikir skenario. Maksud saya gini, kalau kita bicara strategi itu kan kita bicara skenario. Skenario itu kan what if ya. Kalau begini, ada skenario A, B, C. Dan repotnya skenario itu adalah belum tentu kejadian, belum tentu jalanin. Sementara orang-orang lapangan biasanya kan, lu nggak usah kebanyakan mimpi deh bos, lu nyuruh gue ngerjain apa. Jadi, maka di sini tadi saya bilang nih, perlu ada different capabilities, perlu ada different skill set, perlu ada different team juga yang bisa ngelihat. Nah, kalau istilah zaman dulu ya, sebetulnya yang namanya strategic agility itu disebut juga new business development. Kita itu sering ngelihat new business development itu seolah-olah untuk ngejar revenue lebih gede, tapi enggak loh. New business development itu yang lebih strategik adalah kalau hari ini seluruh omset kita itu habis, kita masih punya opsi di tempat lain nggak? Oke. Gitu. Mudah-mudahan jawab ya, Mas Apin ya. Thank you. Thank you. Coach, ada yang raise hand. Coach Sony, silakan Coach Sony. Silakan Coach. Ya, mau nanya Coach Denny. Suaranya kecil. Kecil suaranya, karena kedengeran. Suara lu ngirit banget, Bos. Sama siapa? Kurang dekat ke mikrofon. Udah deket banget nih. Oke. Kemarin kan ngikutin dari sesi 1 sampai sesi sekarang, Mas Jimmy. Pertanyaannya sederhana. Bicara tentang agile, banyak bicara tentang Scrum, Speed tadi ya. Terutama pertemuan ketiga kemarin ya, tentang platform agile untuk HR. Akhirnya pertanyaan saya adalah apa bedanya ya dengan PQM yang ada di perusahaan Jepang itu? Oke. Apakah cuma nama aja, sebetulnya prakteknya sama, atau gimana? This is very interesting. Thank you banget, Coach. Karena gini ya, ada sebuah fenomena yang menarik bahwa sebetulnya yang mengintroduce Agile ini justru Japanese manufacturing. Yang di riset di Harvard Business Review tahun 86 itu justru adalah pendekatan-pendekatan concurrent engineering yang dari shop floor di Jepang. Fuji Xerox lah, Canon, dan sebagainya. Interestingly, sekarang ini mengintroduce balik Agile ke Japanese manufacturing itu susah. Jadi to your point, originnya memang dari situ. Tapi itu bukan satu-satunya. Kan kalau kita lihat, dari sisi manufacturing itu sebetulnya dipionir oleh Intel Corporation, oleh Fuji, oleh Canon, di mana pada saat itu mereka menyiapkan pipeline of multiple product at the same time, sehingga dalam waktu yang berdekatan itu mereka bisa memberikan offering kepada customer yang lebih improve gitu.
So kalau kita bilang bahwa apakah Agile itu nama yang baru aja, bisa juga sih. Meskipun kemudian breakthrough-nya ada di tahun 2001 pada saat kemudian ada Agile Manifesto di dunia software engineering. Dan kemudian fast forward 20 tahun ke sekarang ini, Coach Sony, akhirnya sudah lebih ketahuan atau tercodified gitu ya, 3 karakteristik dari Agile Management yang tadi saya share di depan, yaitu the law of small team, the law of customer, sama the law of network. Jadi saya bisa bilang, yes, salah satu originnya ada di sana. Bahkan di tahun 40-an kan udah ada tuh Toyota Production System. Itu jelas salah satu origin dari Agile. Tapi apakah itu sama? I really don't know the answer. Saya cuma bisa bilang, itu memang buyutnya lah gitu ya. Mudah-mudahan ini jawab ya. Pak Sony, oke? Thank you. Thank you. Oke, lanjut. Bro Rahmat Robi, kalau mau unmute speakernya silakan. Oke, thank you, Coach. Sedikit aja, Coach. Jadi dalam penerapan change management itu kan ada yang namanya create small win ya. Yeah. Nah, Agile ini bisa jadi metode buat create small win itu juga dong ya. Menurut Coach gimana? Thank you. Thank you. Jadi gini, yang interesting katanya nih ya, pengalamannya orang-orang yang sudah menjalankan Agile itu, change management-nya itu lebih gampang. Tidak perlu ada proses change management terpisah. Karena di dalam tim itu otomatis pada saat kita mendeliver di setiap cycle itu, di situ pun sudah terjadi change management. Jadi if that is what you mention, iya. Karena otomatis dengan pendekatan sprint cycle itu kan small win terus tuh. Dan pada saat small win itu terjadilah change management. Saya ambil contoh tadi ya, yang di Microsoft misalnya. Awalnya mereka itu ngelihat bahwa yang penting gue deliver di setiap akhir dari sprint cycle. Tapi belum ngeh bahwa sebetulnya deliver itu betul-betul done. Definition of done-nya itu belum clear. Baru kemudian setelah hampir setahun mereka ngerti. Tidak hanya kalau saya di akhir sprint cycle itu deliver, tapi kalau dipakai orang memang harus kelihatan hasilnya. Jadi gitu. Nyambung banget tuh. Thank you. Thank you, Coach. Thank you, Mbak Meti. Ya, lanjut Coach. Sis Diah mau sharing sesuatu di yang dikatakan. Silakan. Mbak Diah. Halo Coach, apa kabar? Gue pengen kastengel lo lagi deh. Aduh. Baterainya yang dimakan, bukan castengelnya. Ini mohon maaf bahwa saya baru rejoin lagi setelah sesi 2 dan 3 bolong karena bentrok. Cuman kalau saya boleh menyimpulkan dari sesi pertama dan sampai sekarang, sepertinya challenge kita itu sama, yaitu mau atau enggak, mau mulai kapan gitu kan ya. Nah, kebetulan saya melaksanakan Agile dan Scrum itu juga karena gemes gitu loh. Jadi 2 proyek yang saya lakukan menggunakan metodologi Agile dan Scrum itu, yang pertama adalah EX ya, Employee Experience. Jadi plan wise itu kita pakai waterfall. Kemudian PIC-nya ini nih emang anak yang baru mulai menjadi HR coordinator. Cuman kita mau stretch. Gemesnya itu karena sudah dikasih arahan, tapi kok nggak kelar-kelar. Akhirnya karena memang ini sifatnya project, kan rule number 1-nya adalah dia nggak boleh BAU ya. Makanya dan dia harus kompleks. Itu adalah rule-nya Scrum atau Agile gitu ya. Dan istilahnya kita mau makan gajah, tapi mau dicincang, diiris kecil-kecil, sehingga kita tetap bisa menikmati kekompleksitian yang besar gitu kan. Akhirnya saya bilang, Min, udah deh kita convert ke Scrum. Ya, anaknya jadi gemeteran tuh, karena saya langsung turun,
Terus saya bilang kita daily sprint 15 menit ya. Dan saya pengen every release itu you feel great about what we discuss gitu. Nah, sebenarnya every release-nya itu simple gitu. It can be a slide or two gitu ya. It can be a whole bunch of strategi baru gitu ya. Tapi akhirnya setelah itu di-convert ke Scrum, tim saya itu memang merasakan manfaatnya gitu loh. Ini awal-awalnya susah banget merubah huddle yang tadinya 1 jam, 30 menit menjadi 15 menit. But the thing is, getting used to it, getting the hang of it, ya, dan akhirnya merubah mindset gitu loh. Bahwa ya kita bisa kerjain kalau kita mau, gitu kan. Akhirnya dia get used to dengan DOD kan, definition of done. Dia mulai enjoy every releases, dan akhirnya kita hampir selesai nih sama projectnya dia. Karena saya bilang, kita bisnis plan itu udah sejak pertengahan Juni tahun lalu loh. Ya kan, framework-nya udah jelas gitu loh. Terus di bulan Desember saya udah approve ini. Sekarang udah hampir pertengahan Juni, kamu belum selesai-selesai. Jadi itu adalah mungkin sebuah insights yang bisa teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya. Nah, pengalaman saya yang kedua itu adalah berkaitan dengan cultural transformation. Sebenarnya bukan transformation yang benar-benar dimulai dari scratch ya. Ini kayak kelanjutannya bagaimana dari high performance culture itu kita bisa benar-benar transform menjadi sebuah perusahaan yang greater good-nya itu nendang gitu loh. Ya, tadinya saya juga tidak berpikiran langsung menggunakan Scrum atau Agile, tapi kebetulan karena kita telah selesai berinvestasi di beberapa orang yang kita pikir bisa menjadi Agile team, saya pikir kenapa enggak juga ya si Cultural Transformation Project ini kita convert menggunakan Scrum methodology gitu loh. Jadi kebetulan saya duduk sebagai SME. SME itu kalau bahasa Scrum-nya, correct me if I'm wrong ya, Coach ya, itu adalah Scrum Master-nya. Kemudian kebetulan sengaja di project Cultural Transformation ini, orangnya bukan orang HR yang dijadiin product owner-nya, yaitu orang risk management. Kemudian product development team-nya itu ada Chief Investment Officer. Terus kita juga rekrut function-function lain yang ada di front line, kemudian di distribution untuk menjadi product development team. Nah, di tim ini juga saya mulainya dengan hybrid. Jadi ada prinsip project management yang diterapkan, tapi slowly dirubah juga menjadi daily sprint yang panjangnya 15 menit. Akhirnya setelah 2 bulan berjalan, kita punya banyak releases yang again efeknya tuh oke banget gitu loh. Oke-nya tuh karena I can see smiles in their faces gitu loh. Mereka tuh puas, mereka tuh senang, mereka dapat instant acknowledgement dari main stakeholder kita, which is our CEO. Dan biasanya CEO itu kan paling punya tone kan, gue maunya ini gitu loh. Nah sekarang kita juga latih dia gitu loh. CEO, lu kalau mau bilang gue maunya ini, lu mesti ngomong sama product owner gue gitu ya. Jadi nggak bisa kayak gitu. Kita punya Kanban, kita punya time frame untuk sprint releases, and you need to comply with that gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya adalah sebuah sinergi education yang menurut aku tuh ke atas kena, ke bawah kena, kita semua juga ngerasain manfaatnya gitu loh. Karena saya juga sempat melihat di sesi pertama ada slide-nya Coach Denny itu yang bilang bahwa sebuah Agile project itu akan jauh lebih
mantul gitu ya, kalau misalkan ada teknologi platformnya. Saya cuma mau share sama teman-teman bahwa there is this very humble hospital di Bandung yang namanya itu Rumah Sakit Bungsu kalau nggak salah. They were at the brink of bankruptcy kalau nggak salah ya. Tapi attitude dari pemimpin rumah sakitnya itu adalah, gue nggak mau pecat orang gitu. Gue nggak mau pecat orang, gue pengen yuk kita sama-sama ngebangun rumah sakit ini dengan segala resources yang kita punya dan daya upaya yang kita punya. Pokoknya nggak boleh ada yang dipecat gitu. Akhirnya dengan rumah sakit yang seada-adanya itu yang sangat amat sederhana, mereka melakukan Agile Scrum dengan Kanban board yang sangat sederhana, tanpa teknologi penetration yang kita bayangkan akan menjadi a part of this project gitu loh. Dan akhirnya sampai sekarang Rumah Sakit Bungsu itu tetap bisa tetap bisa survive dan mereka merasakan manfaatnya. Kemudian camaraderie dari seluruh jajaran pimpinan dan karyawannya itu semakin erat. Karena memang dalam proses Agile Scrum itu coaching-nya itu jauh lebih intens. Diskusinya itu jauh lebih dalam gitu loh. Dan solusinya itu lebih cepat dihasilkan. Jadi my sharing, my 2 cents to everyone here adalah again, gimana mindset kita itu bisa satu mencari momen, kedua mau apa enggak. Atau yang ketiga, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama nyebur, karena kita akan perbaiki itu di setiap proses yang kita lakukan bersama. Itu sih sharing saya. By the way, the cultural transformation yang sedang saya jalankan ini memang belum selesai, karena emang journey-nya itu akan memakan 5 tahun sampai dengan hasil. Tapi so far it has been very well recognized, not only at the country level, tapi juga kemarin itu waktu kita present di regional level, di mana Presiden Asia kita juga melihat, dia senang banget gitu loh. Karena ini juga sesuai dengan strategi besarnya perusahaan kami, di mana kita akan menerapkan digital enterprise yang sangat amat melibatkan agile methodology and Scrum as well. Gitu. Kira-kira that's my 2 cents, mudah-mudahan berkenan. Thank you banget, Mbak. Di sini ada yang krusial ya, bahwa sebetulnya mulai aja dulu kan gitu. Dan kita juga nggak perlu terlalu ideal. Contoh tadi ya yang dilakukan oleh Mbak Diah adalah kita pakai project management aja dulu, terus kita lihat pada saat project management ini mulai kedodoran, kita jalankan dengan agile. Nah, saya juga ada satu sharing japri sebetulnya, karena Mas Riannya itu nggak bisa ikutan. Dia menarik, dia itu dari perusahaan IT, dan sejak tahun 2013, perusahaannya itu sudah implement Agile. Tahun lalu, perusahaan dia itu diakuisisi perusahaan Jepang. Dan anehnya katanya, perusahaan Jepang ini ternyata, yang industri software di Jepang itu belum ada yang pakai Agile. Jadi, mereka balik lagi waterfall. Very interesting pengalaman beliau adalah bahwa dia bilang dulu pada saat dia itu dari pendekatan yang perfeksionis, semua itu disiapin di depan, lalu harus transform ke agile, dia itu frustrasi banget. Dan sekarang begitu dia udah nyaman dengan agile, frustrasi lagi nih, karena balik lagi, begitu diakuisisi ternyata pendekatan dari owner company-nya adalah balik lagi waterfall. Nah, kenapa ini saya sharing, teman-teman, inilah yang namanya garis tangan ya. Sama lah kalau kita itu di bisnis, kadang-kadang organisasi kita jalannya udah oke, tiba-tiba ada akuisisi. Ya udah mulai lagi. Dan biasanya setiap ada corporate action kayak begini, ya paling nggak hilang 2 tahun tuh untuk melakukan adaptasi dan sebagainya. Tapi intinya teman-teman jangan susah, jangan sedih. Kita jalan aja terus, apa yang ada di depan mata itu kita lakukan. Karena justru penting adalah bagaimana kita gain
experience-nya. Karena experience ini pasti kepake. Pengalaman saya adalah gini, kalaupun organisasi kita itu belum atau tidak melakukan agile, nggak apa-apa. Tapi alam pikir kita itu akan kebantu, terlebih adalah pada saat kita itu terbiasa dengan melakukan improvement di dalam small teams. Sangat penting, saya ingetin lagi bahwa yang namanya agile itu framework. Sebagai framework, dia itu bukan metodologi yang kaku. Jadi, Anda bisa punya independence dan Anda bisa punya inisiatif untuk make it work di organisasi masing-masing. Yang penting adalah gini, setiap organisasi itu kan punya stylenya, punya gayanya sendiri gitu ya. Dan kalau kita itu kelewat ekstrim, akan repot juga. Jadi apa namanya, behave seperti rotan lah gitu ya, bisa melenting gitu, tapi jangan sampai patah gitu. Nah, setiap improvement itu akan juga punya manfaat, setiap improvement juga punya masalah. Jadi kalau kita siap dengan dua-duanya nggak problem. Nah tadi di depan itu Mbak Meti sudah bilang bahwa akan ada surprise nih. Jadi saya mau share surprise-nya apa untuk teman-teman yang member One HR gitu ya. Saya mau puterin video pendek nih. Jadi teman-teman kalau penasaran, sekarang juga teman-teman bisa ke grup One HR, terus tulis tadi tuh /cinta dan selamat berjumpa dengan cinta ya. Itu chatbot kita tuh yang bisa diisi macam-macam. Lanjut, kita masih punya 10 menit, silahkan Mbak Meti. Pak Effendi raise hand tuh, silakan Pak F. Oke Pak Effendi. Terima kasih. Jadi begini Coach Denny. Baru-baru ini saya dengar berita tentang rencana penutupan mungkin 70 to 80% of the kantor cabang Bank Mandiri. Dan justru ini yang terimpact besar adalah front-end employees seperti yang bertemu customer everyday itu. Sekarang Mandiri harus memikirkan bagaimana upskilling, reskilling karyawan-karyawan itu kembali ke being and to be agile tadi. Apakah ini keterlambatan, contoh keterlambatan? Karena kurang menerapkan strategic agile instead of operational agile. Mungkin bagaimana komentarnya Bro Denny ya? Silakan. Saya terus terang tidak punya akses kepada alam pikirnya pimpinan-pimpinan Mandiri. Jadi I can only guess gitu kan. Tapi yang jelas kalau kita lihat udah ada 2 contoh bank Barclays yang tadi 330 tahun, lalu di dalam contoh yang banyak di literatur adalah ING kan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya isunya adalah bank-bank ini kan sekarang itu perlu untuk melihat ulang eksistensinya, jati dirinya. Karena operating model klasikal itu sudah tidak memadai kan. Kalau kita bicara cuma sekedar dari savings and loan, itu udah nggak mungkin. Sementara akibat adanya kemajuan teknologi, makin ke sini itu kan sebetulnya kita itu melakukan perbankan itu udah dari gadget aja. Dan juga ada perkembangan makin banyak bank itu yang masuk ke fee-based. Jadi tren-tren seperti ini sebetulnya adalah
sebuah petanda ya, tinggal masalah kapan. Nah, karena gini, saya juga ingat beberapa tahun lalu tuh saya bantu sebuah perusahaan financing yang punya skenario, kalau mereka itu go full fintech, maka 2/3 dari karyawannya itu menjadi redundant. Nah, masalahnya sekarang kalau dari sisi manajemen people-nya, bagaimana kita deal dengan redundancy ini? Karena sebetulnya 2 tahun lalu pun itu sudah ada studi Convery punya, kemudian Mercer juga punya gitu ya, studi yang bilang bahwa sebetulnya disruption di dalam workforce itu akan terjadi karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin. Nah, salah satu dilemanya adalah how do we deal with this? Karena tidak semua orang itu bisa siap untuk reskilling, tidak semua orang siap untuk upskilling. Misalnya gini, katakanlah pekerjaan yang paling versatile, paling luas itu adalah seorang coder, misalnya developer ya. Lah kalau saya udah 20 tahun jadi truck driver untuk hauling truck misalnya, ya mana bisa gue bisa jadi seorang programmer dalam waktu singkat. Kalaupun bisa, belum tentu saya mau. Jadi kalau kita lihat di sini, sebetulnya kalau dari sudut pandang hindsight, kita bisa bilang bahwa ini terlambat. Tapi bisa juga ada pertimbangan lain loh. Karena Indonesia ini kan selalu pertimbangannya menjaga keseimbangan padat karya. Kita selalu isu tentang bagaimana melakukan employment sebanyak-banyaknya. Jadi sebagai sebuah bangsa, Indonesia ini selalu malu-malu kucing kalau kita bicara pada teknologi. Karena kita tahu kita selalu punya kesulitan workforce menuju mana gitu. Jadi sebetulnya saya kira kalau misalnya Mandiri melakukan ini, it is a very bold move. Karena yang bisa ditangkap berarti ada sebuah statement dari sebuah bank yang besar bahwa mereka berani untuk embrace kepada sebuah journey yang sama sekali beda. Apakah ini tindakan yang benar atau salah? Cirinya strategi, teman-teman semua, itu selalu satu. Strategi itu selalu hidup mati. Nggak ada tengah-tengah. Itu namanya strategi. Artinya, manakala strategi ini dieksekusi, kita baru akan tahu sesudah siklusnya ini tunai nih. Apakah Bank Mandiri akan survive and thrive, atau apakah semaput? Memang begitu. Strategi itu kita nggak bisa pilih-pilih, kita memang harus ambil tindakan. Dan ini juga nyambung ya teman-teman, kenapa yang tadi itu, yang namanya strategic agility itu juga jadi critical. Nggak semua orang bisa melakukan. Karena iya sih gampang ngomongnya, kita itu masuk ke blue ocean. Iya kalau nyampe blue ocean-nya. Kalau kita keburu mati dulu di red ocean-nya kan lain cerita lagi. Karena skill set untuk bisa masuk ke blue ocean itu sama sekali beda dengan di red ocean yang sudah kita kenal. Jadi ini nih, kalau saya sih ngelihatnya, pasti at that level itu begitu banyak pertimbangan yang menjadi rujukan sebelum kemudian decision ini diambil. Nah, same thing teman-teman, kalau kita lihat ya dengan kondisi kita masing-masing, di organisasi masing-masing, setiap keputusan yang kita ambil yang akan berpengaruh kepada hidup matinya organisasi kita, yaitu berarti strategik tuh. Dan kita nggak akan tahu, memang begitu realitanya, sampai kemudian itu dieksekusi dan kejadian. Kalau ternyata jadinya bagus, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah. Mudah-mudahan kita masih punya nyawa untuk melakukan sesuatu yang baru lagi. Itu. Jadi gini, sebetulnya kalau kita lihat secara sederhananya itu, paling tidak ada 3 model nih. Dari produser ke customer itu ada 3 model. Model pertama adalah bahwa kita semua itu dianggap sebagai produser, dan customer itu sekaligus juga end user. Jadi straightforward, kita bekerja untuk customer yang ada di luar sana. Ada juga yang modelnya, kalau organisasinya cukup kompleks, di dalam produsernya ini sendiri sudah ada internal customer. Banyak organisasi kayak gini nih. Misalnya, fungsi human capital sendiri itu seringkali mensupport dan mendeliver services untuk internal customers. Kemudian baru mendeliver ke
external customer atau disebut juga ultimate customer. Sama yang ketiga adalah pendekatan yang juga sekarang mulai emerging nih. Ada produser, dan di luar sana itu ada end user, ada customer. This is interesting. Contoh misalnya, kalau kita itu pakai Google misalnya gitu ya, kita semua ini yang pakai Google secara gratis tuh end user-nya. Customer-nya Google adalah orang-orang yang bayar ke Google untuk bikin iklan. Contohnya gitu. Nah, tentunya kalau kita bicara pendekatan agile itu bagaimana kita bisa lebih dekat ke customer, penting bagi kita untuk tahu organisasi kita nih yang mana. Sehingga kita juga bisa prioritaskan yang mana dulu. Some organization misalnya, karena kondisi mereka butuh untuk bisa deliver ke internal customer-nya dulu. Karena juga begini, ada beberapa literatur yang bilang ya, kalau kita itu terlalu asik agile di operation, sementara yang di shared services-nya itu nggak dirapikan, itu jadi kedodoran juga. Jadi beberapa organisasi justru mulainya adalah mereka keep yang namanya operasinya as is, kemudian justru di shared services-nya mereka lakukan agile. Ini mungkin yang disebutkan sama Abah Miftah nih minggu lalu ya, bagaimana kita itu bisa melakukan agile mindset meskipun organisasinya sendiri itu stable dari sisi operation-nya. So, kita perlu untuk lebih bijak lagi teman-teman untuk bisa identify dulu yang mana sih yang kita sebut customer dan kenapa itu yang penting untuk kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan udah pasti, resource kita itu pasti terbatas saja. Perusahaan apapun, sekecil apapun, segede apapun, itu insya Allah sama, resource-nya mepet aja. Selalu keinginannya dengan kenyataan yang dipunyai, itu ada gap. Karena itulah priority setting itu harus dilakukan. Dan intinya strategi sebetulnya adalah priority setting ini. Saya mau ambil prioritas apa, kenapa, konsekuensinya gimana. Nah ini yang penting untuk sama-sama kita sadari, sehingga pada saat kita komit nyemplung, itu kita udah tahu persis konsekuensinya. Kita nggak kagok lagi, kita nggak panik lagi kalau misalnya tiba-tiba goyang di tengah-tengah. Ya tahu, pasti goyang, orang itu udah yang mau kita rapiin dulu kok. Jadi gitu ya, mudah-mudahan bisa bantu nih. Mungkin terakhir Coach pertanyaan. Silakan. Pertanyaan dari Mbak Faridila. Faridila, silakan mungkin Mbak bisa langsung unmute. Mbak Faridila. Iya, tadi sebenarnya pertanyaannya yang barusan yang terkait customer. Terus tambahan lagi kalau sprint itu kan yang saya baca dia sebaiknya orang lintas unit. Nah, kalau di tim kecil sendiri mungkin nggak sih dilakukan sprint itu? Soalnya sepertinya tuh kayak solusinya tuh udah terblok gitu loh. Kita tuh kayak memikirkan solusi yang rasa-rasanya sih sama seperti itu. Salah satu ciri penting dari pendekatan ini justru lintas bidang, Mbak. Jadi kalau pertanyaannya, mungkin nggak sih? Mungkin, cuman buang-buang umur kalau saya bilang ya. Akan jauh lebih efektif kalau dari awal itu didesain dengan members yang lintas bidang. Kenapa demikian? Karena tujuannya justru supaya nggak perlu ada handover. Kalau misalnya timnya itu homogen, nanti akan perlu handover lagi dulu nih, bener nggak ya solusinya? Malah jadi jadi time wasting. Mendingan kita itu telaten dulu di depan untuk bisa mendapatkan timnya, baru kemudian jalankan. Ketimbang karena kita semangat pengen jalanin, kemudian kita buru-buru kerjakan dengan tim yang homogen, itu malah nggak dapat benefitnya. Akhirnya justru jadi malah capek hati nanti. Karena ya kita udah bikin, kok terus nggak diterima sama usernya, dan sebagainya. Jadi saran saya gitu, let's be very practical, kalau misalnya ternyata belum bisa, ya nggak apa-apa. Ambil napas dulu, nego dulu di dalam, sampai kemudian ada buy-in, lalu mulai dengan tim lintas bidang itu. Gitu ya. Oke. Waktu pas 8.30, Coach. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Thank you ya, banget. pastinya diimplementasi nanti teman-teman kan banyak menemui
kendala-kendala, mungkin mau sharing, wadahnya masih di Telegram ya, Coach ya. Yes. Nanti kita sharing di sana implementasi Agile HR ini. Oke, Ibu Bapak, kita ada kopdar berikutnya Rabu depan ya, Coach. Yang nanti Rabu depan, disampaikan di nanti kita di grup ya. Ya. Untuk teman-teman di sini yang bukan anggota grup tapi juga kepengen ikutan, very much welcome. It's always welcome. Nanti bisa lihat di Instagram atau dari Facebook, silahkan aja. One HR selalu terbuka. Rabu depan jam yang sama, jam 7 malam. Jangan sampai ada yang ketinggalan jam 8. Yes, jam 7. Dan temanya keren banget, yaitu bagaimana implementing HR teknologi supaya kita itu bisa deliver untuk bisnis. Yang akan membawakan Pak Diski dari Melbourne. Salah satu member One HR juga. Pak Diski Naim. Baik, Ibu Bapak, silakan di-unmute untuk say goodbye, selamat malam. Terima kasih kepada Coach Denny. Thank you semuanya. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Thank you. Thank you. Thank you. Kak Meti, terima kasih. Thank you, Coach. Terima kasih, Kak Denny. Ketemu lagi semuanya, Mbak Meti, terima kasih ya, Coach Denny. Thank you. Thank you juga Om Chris untuk cintanya. Thank you. Kalau teman-teman sih yang udah coba, silakan kalau ada feedback tinggal kirim, di situ ada menunya. Oke, siap.